Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Pesta Pernikahan atau Pengkhianatan. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Satu jam kemudian, Mas Haris menelpon Puspa. Sebelum sempat Puspa berbicara, Mas Haris sudah mengeluarkan kata-katanya. Puspa, apa kamu yang habisin saldo di rekeningku ah? Afina butuh uang buat foto prewedding. Kamu gak usah campur urusanku, teriak Mas Haris di telepon. Puspa malas menjawab. Dia langsung mematikan telepon dan tidak peduli. Sore itu Puspa mendapatkan pesan dari Afina. Mbak, transfer uang Bang Haris sekarang. Kenapa diambil sama kamu? Puspa hanya membalas dengan terkekeh sambil mengetik pesan balasan. Tak akan ku transfer. Mau gaya modalin sendiri. Dengan begitu Puspa merasa puas. Afina dan keluarga Mas Haris pasti akan malu. Pada suatu sore yang panas, pintu rumah Puspa digedor dengan keras. Ia mendengar suara ibu mertuanya, Kartika, yang berteriak memanggil namanya dengan penuh kemarahan. Puspa, cepat keluar kamu, teriak Kartika dari luar. Dengan tenang Puspa membuka pintu. Ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan uang yang baru saja ia transfer. Ibu, ada apa? Tanya Puspa santai saat membuka pintu. Masih bisa kamu berlagak santai, sedangkan kamu telah mencuri uang anak saya? Kartika menyalahkan Puspa. Mencuri? Aku tidak mencuri, Bu. Apa maksud ibu sih? Jawab Puspa sambil tersenyum. Kamu telah mencuri uang Haris kan? Kamu transfer ke rekeningmu sendiri. Apa uangmu itu masih kurang banyak, sehingga kamu harus mencuri uang anak saya? Cercanya, masih dengan kemarahan yang meluap-luap. Oh, itu sih uang nafkah untukku. Aku kan masih istri Mas Haris. Jadi Mas Haris masih wajib menafkahiku. Tentu aku tidak mencuri dong, jawab Puspa santai. Kartika semakin kesal mendengar jawaban Puspa. Kembalikan uang Haris sekarang juga, sebelum kesabaran ibu habis. Afina butuh uang itu. Cepat kembalikan. Kartika memerintahkan dengan nada tinggi. Kembalikan. Aduh Bu, maaf ya, uangnya udah aku beliin smartphone baru tadi, jawab Puspa sambil menunjukkan smartphone barunya yang ia beli dengan uang tersebut. Smartphone baru keluaran terbaru seharga 5 juta, ditambah dengan uang pribadinya sendiri. Puspa merasa bangga dengan pembelian itu, karena selama ini Mas Haris hanya mampu membelikannya ponsel bekas yang harganya hanya 1 jutaan. Lancang sekali perbuatanmu ini Puspa. Cepat berikan HP itu pada ibu, agar bisa ibu jual, Kartika berteriak kesal. Aduh, tidak bisa Bu. Maaf ya Bu, kalau ibu hanya ingin membahas itu, lebih baik ibu pulang saja. Karena ini urusan rumah tangga kami, jadi ibu tidak berhak mencampuri, jawab Puspa dengan tegas. Dasar pencuri, 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 Kartika berteriak lagi, yang membuat warga sekitar datang berkumpul di sekitar rumah Puspa. Mana pencuri Bu? Tanya Bu Marni, salah seorang tetangga yang tampak tergopoh-gopoh mendekati mereka. Ini loh Puspa, mencuri uang Afina. Seenaknya saja malah dibelikan ponsel baru. Apa tidak kurang ajar dia? Tuduh Kartika dengan marah. Ya ampun Mbak Puspa, kenapa bisa mencuri seperti itu? Jawab Bu Marni dengan heran. Warga yang berkumpul mulai tidak percaya. Mereka tampak bingung dengan tuduhan Kartika. Para sahabat Puspa yang datang melihat keributan tersebut segera mendekat. Ada apa? Tanya Farah dengan penasaran. Biasa, Ibu Mas Haris menuduh mencuri. Padahal aku kan cuma menggunakan uang gaji suamiku. Uang gaji Mas Haris tadi mau diminta Afina untuk biaya prewedding. Jadi aku transfer saja semuanya ke rekeningku. Jelas Puspa dengan suara yang cukup keras agar semua ibu-ibu di sekitarnya bisa mendengar penjelasannya. Bagus, kamu kan tidak mencuri. Tenang saja, warga ini
bisa kita hadapi dengan mudah, ujar Farah dengan yakin. Maaf ya ibu-ibu, aku tidak mencuri. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku hanya mengambil uang gaji suamiku untuk beli ponsel baru. Sebagai istri Mas Haris memang wajib menafkahi aku kan? Sedangkan bulan kemarin saja Mas Haris tidak menafkahiku karena uangnya dibelikan ke ibunya semua. Sekarang uang suamiku juga mau diambil untuk pernikahan Afina. Kalau ibu-ibu ada di posisi saya, apakah kalian rela uang gaji suami kalian digunakan untuk biaya prewedding adik ipar kalian, sementara kalian sendiri tidak dibagi sedikit pun? Puspa berbicara dengan penuh perasaan dan raut wajah yang sedikit sedih. Jadi itu hak aku dong. Jadi mengambil semuanya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan mencuri kan? Tambalnya dengan tegas. Kartika tampak kebingungan, seakan tidak bisa membalas dengan alasan yang kuat. Jadi benar Bu Kartika, apa yang dikatakan Puspa? Ibu memaksa Haris untuk memberikan semua gajinya pada Afina untuk biaya preweddingnya. Bukankah itu seharusnya Afina dan calon suaminya yang membiayai, bukannya Haris? Dia kan sudah punya istri, ujar Bu Sakia, salah seorang ibu tetangga. Iya benar, kalaupun Mas Haris mau bantu, kan tidak harus semuanya, tambah Bu Sulis. Berarti ibu salah telah memperlakukan menantu ibu seperti ini. Sungguh tidak adil. Aduh, saya jangan sampai jadi mertua seperti Bu Kartika, ujar salah satu ibu yang lain. Kini, semua ibu-ibu yang ada mulai menyudutkan Kartika. Mbak Puspa yang sabar ya, punya mertua seperti itu. Apa yang Mbak Puspa lakukan sudah benar kok, ujar Bu Siti dengan penuh empati. Mertuanya Mbak saja yang keterlaluan. Tega-teganya meneriaki menantunya sendiri sebagai pencuri. Yuk, kita bubar saja, ucap Bu Masria, mengajak para ibu untuk bubar. Warga yang berkumpul pun akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal Puspa, Farah, dan Kartika di depan rumah. Pandai kamu mencari muka di depan warga. Kartika menunjuk Puspa dengan marah. Kenapa Bu? Apa yang ibu harapkan malah berbalik, bukan kepada ibu? Bukankah ibu tadi yang ingin aku disudutkan di depan semua warga? Toh kenyataannya aku bukan pencuri. Sudahlah, lebih baik ibu pergi saja. Jangan mencampuri urusan rumah tangga kami lagi. Pulanglah, jawab Puspa dengan santai. Awas ya kamu Puspa, ibu akan membuat kamu berpisah dengan Haris, ancam Kartika dengan geram. Jikapun memang itu jalan terbaik, aku ikhlas kok Bu. Aku juga tidak tahan memiliki suami yang selalu menuruti perkataan ibunya, jawab Puspa, tetap tenang. Kartika semakin geram dan menatap Puspa dengan mata penuh kebencian. Namun Puspa mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah bersama Farah, meninggalkan ibu mertuanya yang masih marah. Bagaimana Mbak? Tanya MUA yang tadi merias Afina untuk foto prewedding. Hari sudah menjelang malam dan MUA serta fotografer yang diundang Afina sudah menunggu cukup lama. Seharusnya jika sudah dibayar, mereka sudah pulang pada jam 3 sore tadi. Tapi sekarang sudah hampir jam 6 sore. Afina menggunakan jasa prewedding, nyewa gaun dan make up yang memakan biaya 2 juta. Fotografernya juga 2 juta, totalnya 4 juta. Namun uang itu belum juga diterima. Kemarin Afina merasa aman karena yakin Mas Haris akan mengirimkan uangnya. Tapi ternyata ia sudah terlebih dahulu dipindahkan oleh Puspa. Gimana Mbak? Saya tunggu nih, sudah mau malam juga, ujar Syifa, MUA yang merias Afina. Bentar ya Mbak, saya lagi nunggu transfer dari abang saya, jawab Afina. Gimana? Kenapa belum transfer juga? Tanya Andi, calon suami Afina. Kayaknya abang aku gak bisa transfer karena uangnya dicuri sama istrinya sendiri, keluh Afina pada Pras. Dicuri bagaimana? Tanya Andi bingung. Iya, uang gaji abangku ditransfer semua ke rekening istrinya. Istrinya yang melakukannya sendiri. Dia itu licik, umpat Afina. Gimana sih abang kamu? Punya istri gak ada akhlaknya, saut Andi, kesal. Iya, aku juga kesal sama kakak iparku itu. Dia memang licik sekali. Dia gak suka lihat abang aku membantu keluarganya, tambah Afina. Terus gimana dong? Siapa yang bayar? Tanya Andi, menatap Afina kesal. Gimana kalau Mas aja dulu yang bayar? Aku gak bawa uang, uangku cuma 1 juta. Gimana kalau Mas nambahin lagi 3 juta? Jawab Afina dengan solusi. Aduh, aku juga gak bawa uang nih, jawab Andi. Masa Mas gak punya?
Kan mas pengusaha, ujar Afina dengan nada sedikit memaksa. Iya, tapi kan proyeknya belum cair, jadi harus nunggu, jawab Andi. Gimana kalau kita pulang dulu dan jamin mobil mas sementara, ujar Afina. Kok mobil? Mending uang 1 juta kamu, jaminan saja sama ponselmu dan KTP, ucap Andi. Afina bingung, sementara Andi sepertinya tidak mau ikut campur untuk membayar. Afina semakin bingung melihat Andi yang tampak enggan membantu membayar tagihan pre-wedding mereka. Situasi semakin tegang di studio, dengan MUA dan fotografer yang mulai kehilangan kesabaran. Aduh, ini gimana sih Mbak Afikna? Kalau nggak segera ada kejelasan, kami pulang aja ya, waktu kami kan terbatas, kata Syifa, sang MUA dengan nada tegas. Sebentar Mbak, jangan pulang dulu, aku cari solusi, jawab Afina panik. Afina mencoba menelpon Haris lagi, tetapi tidak ada jawaban. Ia mendengus kesal sambil melirik Andi, berharap calon suaminya bisa berbuat sesuatu. Namun Andi justru terlihat sibuk dengan ponselnya, seperti tidak peduli dengan masalah yang dihadapinya. Aku nggak tahu mas, kamu suami aku nanti, masa nggak mau bantu sedikit pun? Afina akhirnya kehilangan kesabaran. Andi menatapnya dengan tatapan datar. Aku kan nggak tahu ini bakal ada masalah kayak gini. Harusnya kamu pastikan uangnya dulu sebelum bikin janji. Ini salah kamu, bukan aku. Afina hampir menangis mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka Andi yang selalu berpenampilan meyakinkan dan mengaku pengusaha ternyata tidak bisa diandalkan dalam situasi genting. Di saat yang sama, Puspa sedang duduk di ruang tamu bersama Farah, menceritakan betapa seringnya ia menghadapi sikap Kartika yang suka mencampuri urusan rumah tangga mereka. Ini sih bukan pertama kalinya, Ra. Ibu mertuaku itu memang suka memaksa Haris untuk mengutamakan keluarganya. Padahal aku ini istrinya. Tapi kalau aku ngomong begini, nanti aku lagi yang dibilang egois, keluh Puspa sambil meminum teh hangat. Orang mengangguk. Aku salut sama kamu, Pus. Kamu gak pernah takut untuk membela hak kamu. Tapi apa gak kasihan sama Haris? Dia kan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ra, aku udah berkali-kali ngasih pengertian sama Haris, tapi dia selalu menuruti ibunya. Sampai kapan aku harus bersabar? Kalau dia gak berubah, aku juga gak yakin rumah tangga ini bisa bertahan, jawab Puspa dengan nada tegas. Malam semakin larut, dan akhirnya Afina dan Andi terpaksa meninggalkan studio tanpa menyelesaikan pembayaran. Mereka menjaminkan ponsel Afina dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran dalam waktu 3 hari. Di perjalanan pulang, Afina terus mendesak Andi untuk segera mencari uang. Mas, kalau gini caranya aku jadi gak yakin sama kamu. Gimana nanti kalau kita udah menikah? Masa aku harus menghadapi semua masalah ini sendiri? Kata Afina dengan nada menyindir. Andi mendengus. Kamu ini gimana sih? Bukannya kerja sama cari solusi, malah nyalahin aku terus. Malam itu hubungan mereka yang sebelumnya terlihat harmonis mulai menunjukkan retakan. Sementara itu di rumah Puspa, Haris akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, tetapi juga gelisah. Ia langsung menghampiri Puspa yang sedang menonton televisi. Puspa, kenapa kamu gak transfer uang itu? Aku sudah janji sama Afina untuk membantu preweddingnya, kata Haris dengan nada rendah, mencoba menahan amarahnya. Puspa mematikan televisi dan menatap Haris dengan tenang. Mas, aku gak akan diam lagi. Uang itu hakku sebagai istri. Kalau mas mau bantu Afina, bicarakan dulu sama aku. Jangan selalu mendahulukan keluargamu tanpa pikirkan aku loh. Haris terdiam. Ia tahu Puspa benar. Tetapi di sisi lain, ia merasa tertekan oleh tuntutan keluarganya, terutama ibunya. Mas gak bisa terus-terusan seperti itu. Kalau mas lebih memilih keluargamu daripada aku, lebih baik kita pikirkan ulang soal pernikahan ini, lanjut Puspa dengan nada serius. Haris memandang Puspa dengan tatapan penuh kebingungan. Kata-kata istrinya menusuk dalam. Tetapi ia tahu ada kebenaran di baliknya. Ia merasakan beban di pundaknya, antara memenuhi ekspresi keluarganya atau mempertahankan pernikahannya dengan Puspa. Puspa, Haris mulai dengan suara pelan. Aku gak pernah bermaksud menyakiti kamu. Tapi ibu dan Afina juga keluargaku. Mereka butuh bantuanku. Puspa menatap Haris dengan mata yang bergelat. Dan aku ini apa mas? Aku istrimu. Aku juga keluargamu.
Kenapa aku harus selalu jadi yang terakhir dalam prioritasmu? Haris terdiam. Pertanyaan Puspa membuatnya semakin terpojok. Ia ingin membela dirinya, tetapi kata-katanya terasa hampa. Mas, aku gak melarang Mas bantu keluarga Mas. Tapi tolong, jangan terus-menerus mengorbankan aku untuk mereka. Aku juga manusia. Aku punya kebutuhan. Aku punya hak. Lanjut Puspa. Haris menghela napas panjang. Aku ngerti Puspa. Aku ngerti. Tapi ibu gak akan terima alasan apapun. Kalau aku gak nurut, aku dianggap anak durhaka. Puspa mendekat, menatap Haris dengan tajam. Mas, kalau ibu terus memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan rumah tangga kita, siapa sebenarnya yang durhaka? Mas punya tanggung jawab utama ke aku sekarang, sebagai istrimu. Itu yang diajarkan agama kita kan? Haris menunduk. Ia tahu Puspa benar, tapi rasa bersalah terhadap ibunya membuatnya terjebak dalam dilema yang tak kunjung usai. Sementara itu di rumah Afinah, situasi tak kalah tegang. Setelah pulang dari studio dengan membawa rasa malu karena belum bisa membayar fotografer dan MUA, Afinah langsung menelpon ibunya Kartika. Ibu, ini gara-gara Kak Puspa. Dia malah pakai uangnya buat beli HP baru. Kak Haris gak bisa bantu aku lagi. Afinah mengeluh dengan nada tinggi. Kartika yang masih kesal dengan perdebatan sore tadi menjawab dengan geram. Ibu sudah tahu itu. Puspa memang perempuan licik. Dia sengaja mengadu domba keluarga kita. Ibu gimana sih? Aku harus bayar semua itu. Kalau enggak, aku malu banget sama Andi dan keluarganya, keluh Afinah. Kartika berpikir sejenak, lalu berkata, tenang saja, ibu akan bicara lagi sama Haris. Kalau perlu, ibu langsung datangi rumah mereka besok pagi. Puspa harus tahu tempatnya. Dia cuma menantu, bukan ratu di rumah itu. Keesokan paginya, suasana di rumah Puspa kembali memanas. Kartika datang tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan keras seperti sebelumnya. Puspa, keluar kamu sekarang, teriak Kartika. Puspa yang sedang menyiapkan sarapan membuka pintu dengan tenang. Ibu, ada apa lagi pagi-pagi begini? Tanyanya tanpa ekspresi. Kamu pikir bisa lolos dari tanggung jawab setelah kemarin? Sekarang kembalikan uang itu, atau serahkan HP yang kamu beli, bentak Kartika. Puspa menarik napas panjang. Ibu, uang itu hak saya, dan saya sudah hilang. HP itu sudah jadi milik saya. Kalau ibu tidak bisa menerima, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Kartika semakin marah. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu ke mertua kamu? Kamu ini cuma menantu. Kalau bukan karena Haris, kamu gak akan punya apa-apa. Puspa tersenyum tipis, tetapi ada nada tegas di suaranya saat ia menjawab. Ibu benar, saya memang hanya menantu, tapi saya juga istri Haris. Dan sebagai istri, saya berhak mendapat nafkah. Kalau ibu tidak setuju, silahkan bicara dengan Mas Haris. Jangan datang ke sini terus-terusan membuat keributan. Saat itu Haris muncul dari dalam rumah. Wajahnya tampak lelah, tetapi ia langsung berdiri di antara Puspa dan ibunya. Ibu, sudah cukup, kata Haris dengan nada tegas. Kartika memandang Haris dengan mata melotot. Kamu membela dia, Haris? Anak macam apa kamu ini? Ibu, tolong mengerti, Puspa adalah istriku. Saya yang salah karena tidak mengatur keuangan dengan baik. Tapi tolong jangan lagi memojokkan Puspa seperti ini. Saya akan cari cara untuk membantu Afinah tanpa mengorbankan rumah tangga kami, Bu. Kartika terdiam, terkejut mendengar ketegasan Haris. Untuk pertama kalinya, Haris berbicara melawan kehendaknya. Ibu pulang dulu, nanti kita bicarakan ini baik-baik di rumah, lanjut Haris. Kartika menggerutu, tetapi akhirnya pergi dengan wajah kesal. Setelah ibunya pergi, Haris berbalik menghadap Puspa. Puspa, aku minta maaf. Aku akan belajar untuk lebih adil.
untuk tidak lagi membiarkan ibu atau siapapun merusak rumah tangga kita. Katanya dengan suara penuh penyesalan. Puspa tersenyum kecil, meski matanya masih menyeratkan keraguan. Aku harap Mas benar-benar bisa berubah, karena aku gak yakin aku bisa terus bertahan kalau seperti ini terus. Beberapa minggu setelah keributan keluarga Haris dan Puspa, suasana mulai tenang. Namun di balik itu semua, ada rahasia besar yang sebentar lagi akan terungkap. Rahasia yang disembunyikan rapih oleh Andi, calon suami Afina. Suatu hari Puspa sedang berbincang dengan Farah di sebuah kafe kecil. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan salah satu teman lama mereka, Arif, yang kebetulan bekerja di salah satu proyek konstruksi besar di kota. Setelah saling bertukar cerita, nama Andi tiba-tiba disebut. "Puspa, calon adik iparmu itu si Andi ya?" tanya Arif sambil menyeruput kopi. "Iya, memang kenapa?" Puspa merasa heran. "Oh, gak apa-apa sih, cuman aneh aja. Dia bilang ke semua orang kalau dia pengusaha. Padahal aku tahu dia itu kerja jadi kuli di proyek tempat aku supervisi," ujar Arif dengan nada datar. Puspa tertegun. "Kuli? Kamu yakin itu Andi yang sama?" "Iya, aku yakin. Namanya Andi. Wajahnya juga sama. Dia kerja angkut-angkut material di proyek. Dengar-dengar dia suka ngaku-ngaku ke orang kalau dia punya bisnis besar," tambah Arif. Puspa tidak langsung bereaksi, tapi dalam hati ia tahu bahwa informasi ini bisa jadi bom waktu bagi Afina dan keluarganya. Sore itu, Puspa memutuskan untuk mengonfirmasi kebenaran cerita Arif. Bersama Farah, ia mengunjungi lokasi proyek tempat Andi bekerja. Dari kejauhan, Puspa melihat Andi sedang memindahkan tumpukan bata ke gerobak dorong. Ia tampak berkeringat dan mengenakan kaos lusuh. Puspa segera mengeluarkan ponselnya dan merekam Andi diam-diam. Video itu sudah cukup menjadi bukti. Setelah selesai, ia pulang tanpa berkata apa-apa. Malam harinya, Puspa memutuskan untuk berbicara dengan Haris. "Mas, aku gak tahu bagaimana cara menyampaikan ini ke ibu atau Afina. Tapi aku rasa mereka harus tahu siapa sebenarnya Andi." Haris memandang istrinya dengan bingung. "Apa maksudmu, Puspa?" Dengan tenang, Puspa menunjukkan video rekaman Andi yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Haris terkejut. "Kamu yakin itu Andi?" "Mas, aku gak akan bawa ini ke ibu atau Afina kalau aku gak yakin. Aku dapat informasi ini dari teman kita yang kerja di proyek yang sama," jawab Puspa. Haris terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah informasi yang sensitif, tapi ia juga merasa bertanggung jawab untuk melindungi adiknya. Keesokan harinya Haris memutuskan untuk memanggil Andi ke rumah. Afina juga hadir, meski ia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan. Kartika seperti biasa, tampak mendominasi percakapannya. "Andi, ada yang ingin aku tanyakan," kata Haris dengan nada tegas. "Silakan Mas Haris," jawab Andi, mencoba tenang. "Kamu bilang ke keluarga ini kalau kamu seorang pengusaha. Apa itu benar?" Haris langsung ke pokok masalah. Andi terlihat gugup, tapi ia mencoba mempertahankan ketenangannya. "Iya Mas, saya punya usaha kecil-kecilan." Tanpa berkata apa-apa, Haris mengeluarkan ponsel dan memutar video Andi yang sedang bekerja di proyek. Semua orang di ruangan itu terdiam. Afina menatap layar dengan wajah pucat. Sementara Kartika hanya bisa memandang Andi dengan penuh kecurigaan. "Ini apa maksudnya Andi? Kamu bohong ke aku dan keluargaku?" Suara Afina bergetar. Andi mencoba mencari alasan. "Aku memang kerja di proyek, tapi itu sementara. Aku sedang mengumpulkan modal untuk bisnis." Haris menggeleng. "Andi, lebih baik kamu jujur. Aku gak masalah kalau kamu kerja jadi kuli atau apapun, asalkan kamu gak berbohong." Akhirnya setelah didesak, Andi mengaku. "Iya, aku cuma kuli bangunan. Aku terpaksa ngaku jadi pengusaha karena aku tahu keluarga kalian gak akan setuju kalau aku menikahi Afina dengan latar belakangku." Kartika langsung marah.
Kamu berani membohongi kami, Andi? Kamu pikir bisa menikahi anakku dengan pura-pura jadi orang kaya? Afina yang sudah terlanjur kecewa berdiri dan berkata dengan nada penuh kemarahan. Aku gak mau lagi sama kamu, Andi. Aku malu punya calon suami seperti kamu. Andi mencoba membela diri, tapi suasana sudah terlanjur panas. Ia akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan rasa malu. Setelah kejadian itu, Afina menangis di kamar. Kartika terus menyalahkan Haris karena tidak lebih keras menjaga keluarga mereka. Namun Puspa tetap tenang dan berusaha menjadi pendengar yang baik. Aku tahu ini berat, tapi lebih baik kalian harus tahu sekarang daripada nanti terlambat, kata Puspa kepada Haris. Setelah kebenaran tentang Andi terungkap, keluarga Kartika terutama Afina mengalami tekanan emosional yang luar biasa. Pernikahan yang direncanakan dengan megah terpaksa dibatalkan. Kartika yang awalnya sangat bangga dengan calon menantu yang pengusaha sukses, itu kini merasa malu di depan tetangga dan keluarga besar. Afina mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari. Menyesali kebodohannya, ia mengingat bagaimana selama ini ia terus menuntut Haris membiayai hidupnya tanpa memikirkan beban yang ditanggung kakaknya. Suatu malam, saat Haris dan Puspa duduk di ruang tamu, Kartika dan Afina mendatangi mereka. Puspa segera membuatkan secangkir teh hangat untuk ibu mertuanya. Mbak Puspa, Mas Haris, aku ingin minta maaf, kata Afina, suaranya parau. Haris menatap adiknya dengan lembut. Afina, aku gak marah sama kamu, tapi aku harap kamu belajar sesuatu dari ini. Kamu gak bisa terus bergantung pada orang lain, apalagi menggunakan cara yang salah. Kartika yang biasanya keras kepala ikut akad bicara. Kali ini dengan nada yang berbeda. Puspa, Haris, ibu juga mau minta maaf. Selama ini ibu terlalu ikut campur dalam urusan kalian. Bahkan ibu sering menyulitkan kalian. Maafkan ibu ya, Puspa, Haris. Puspa tersenyum hangat. Bu, saya nggak pernah dendam. Yang penting kita semua bisa memperbaiki hubungannya ke depan. Kartika memegang tangan Puspa. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih Puspa. Kamu lebih sabar dari yang ibu kira. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, suasana keluarga mulai membaik. Kartika tidak lagi mendesak Haris untuk memberikan semua penghasilannya. Sebaliknya, Afina mulai bekerja sebagai penata rias lepas dan belajar untuk mandiri. Hubungan antara Puspa dan Kartika pun perlahan menjadi lebih harmonis. Di tengah masa damai itu, sebuah kabar bahagia datang. Saat makan malam, Puspa dengan wajah ceria memberikan sebuah amplop kepada Haris. Apa ini? Tanya Haris bingung. Buka saja mas, jawab Puspa sambil tersenyum. Haris membuka amplop itu dan menemukan foto hasil USG. Ia memandangi Puspa dengan mata berbinar. Benarkah ini? Puspa mengangguk, air matanya menetes. Aku hamil mas. Keesokan paginya, setelah mendapati kabar itu, Haris dan Puspa lantas segera mendatangi kediaman Kartika untuk memberitahukan kabar bahagia itu. Kartika yang mendengar kabar itu langsung memeluk Puspa. Alhamdulillah, akhirnya cucu ibu akan lahir. Terima kasih ya Puspa, Haris. Seluruh keluarga menyambut kabar itu dengan penuh kegembiraan. Kabar kehamilan Puspa menjadi awal baru bagi keluarga mereka. Membawa harapan dan kebahagiaan setelah banyaknya cobaan yang mereka lalui. Cinta tidak boleh diukur dengan materi. Pernikahan seharusnya didasarkan pada kasih dan sayang, bukan uang ataupun harta. Jangan sampai ego menghancurkan hubungan.
ketika ambisi pribadi lebih diutamakan daripada pasangan. Itu bisa merusak segalanya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.